Hai guys, ketemu lagi dengan Fasmopi tentunya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Seperti biasa, Fasmopi selalu menyajikan film menarik yang pastinya nyaman untuk kalian tonton. Dan film kali ini menceritakan kisah seorang bumil yang sedang liburan di rumah terpencil. Namun tanpa ia sadari, kehamilannya itu malah memancing sesosok misterius mendekat. Hingga akhirnya wanita ini harus berjuang untuk keselamatan bayinya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama kita bahas saja alur ceritanya. Cerita berawal dari seorang bumil yang menemani adik kecilnya jalan-jalan di dekat hutan. Tapi karena terlalu aktif sehabis minum Orson, adiknya itu malah berlari terlalu jauh. Namun siapa sangka, di dekatnya muncul sesosok orang berpakaian aneh yang terlihat mengawasinya. Dicari kemanapun tetap saja ia tak bisa menemukannya. Lalu bumil pun terpaksa bersembunyi. Sampai sosok aneh yang diyakini orang jahat itu pergi dengan sendirinya. Karena ulah adiknya itu, akhirnya membuat sosok misterius itu kembali dan sudah berada di belakangnya. Si adik yang watados itu memilih kabur, sementara si kakak memohon belas kasihan dengan alasan ia tengah mengandung. Sosok itu menghampiri si anak yang kabur. Akan tetapi, ia tak berniat membunuhnya, melainkan untuk menyapanya saja. Sang anak menghampiri kembali kakaknya. Namun nasibnya sungguh malang sekali. Rupanya, sosok itu telah melakukan pencurian janin dengan cara yang sangat mengerikan. Kejadian ini menjadi viral dan korbannya semakin bertambah dari hari ke hari. Kita sebut saja si Peja atau si pencuri janin. Beberapa waktu kemudian, kita berpindah kepada seorang bumil bernama Heli dan calon suaminya Raymond. Raymond ini terlihat bahagia karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Ya, walaupun bayinya yang dikandung Heli ini bukan darah dagingnya. Sungguh mulia sekali kisanak yang satu ini. I promise. Tiba-tiba muncul polisi yang bernama Edward. Polisi ini bukan mau menilang mereka, melainkan hanya menyapanya saja. Karena ternyata Heli ini adalah seorang pecandu yang sudah tobat dan masih dalam masa rehabilitasi. Ia pun diwajibkan untuk apel seminggu sekali. Setelah ngobrol ngalir ngidul, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Guess you don't want this? Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah kabin, tempat di mana kakaknya Raymond tinggal. Namanya Martha. Ia senang sekali karena adik dan calon istrinya ini memutuskan libur ke tempatnya. Namun saat ini, Raymond tak bisa ikut dulu bercengkrama bersama mereka. Karena ada pekerjaan mendadak yang harus ia selesaikan. Namun Raymond berjanji akan kembali saat maghrib nanti. You'll have fun gabbing now. On with it, delivery boy. Yeah. Lalu Martha membawa Heli masuk dan menunjukkan isi kabin yang baru ia sewa. Namun saat mau ke toilet, Heli melihat ada sebuah ruangan berbeda. Off limits. Feeling frisky? Only guy. Rupanya, Martha bilang ruangan itu memang selalu terkunci dan tak pernah dibuka sesuai kesepakatan dengan si pemilik kabin. Kemudian Martha mengajak Heli mengobrol di luar saja supaya lebih akrab. Biar silaturahmi mereka tidak terputus dan tanpa pinjam dulu 100. Namun Heli merasa ada yang aneh. Ia merasa seperti ada yang sedang mengawasi mereka. Hingga Martha pun yang penasaran mengeceknya. False alarm, honey. I'm sorry. It's okay. Karena kebelet parno, mereka pun kembali masuk ke kabin hingga ada tamu yang datang. Ternyata itu adalah Loretta, istri pemilik kabin yang datang bersama putrinya bernama Patty. Mereka selalu melakukan kunjungan rutin setiap seminggu sekali. Dengan tujuan untuk mengetahui keadaan penyewa kabin milik suaminya.
Setelah mengetahui semuanya baik-baik saja, Loretta pamit pulang dan berjanji ia akan kembali dengan membawa kue buatannya sendiri. A nasty cabin bathroom. I'm sending over a gift. She called. Lalu Martha menceritakan kisah hidup keluarga mereka, dari yang menyenangkan hingga yang terkelam. Martha juga bilang kalau dirinya dan Raymond adalah saudara angkat. Ini membuktikan bahwa Haley sudah sepenuhnya diterima. Hingga kini tak ada satupun rahasia keluarganya yang Martha tutupi. We're gonna be family. Made Raymond watch. Kemudian scene berganti ke Patty. Ia akan mengunjungi kabin untuk mengirimkan kue buatan ibunya. Akan tetapi, ia merasa ada sesuatu yang mengintainya. Kick your ass just like I did. Hi, Jackson. Ini adalah definisi mencetak gol tapi malah ke gawang sendiri. Martha pun pingsan terkena pukulan nyasar. Lalu Haley mencoba mempertahankan diri sendirian. Situasi ini membuat Haley sangat ketakutan. Terlebih ia tengah mengandung dan Raymond tak ada di sampingnya. Lalu berganti dengan munculnya Patty di balik pintu. Gadis kecil itu mengantarkan kue seperti janji ibunya. Somebody in there? Hello? Not them Chips Ahoys. Patty yang ketakutan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Lalu Haley bilang kalau sosok itu adalah psikopat. Si pencuri janin yang Haley yakini sedang mengincarnya. Karena ciri-ciri orang itu sesuai dengan deskripsi di media cetak yang sedang viral. Lalu Haley bertanya, apakah di kabin ayahnya ini ada senjata? Kemudian Patty langsung membawa Haley ke satu-satunya ruangan yang terkunci. Dan ternyata banyak sekali daging jeroan di sana. Patty pun mengatakan kalau ayahnya adalah seorang pemburu. Lebih tepatnya pemburu kelinci sebagai bahan makanan mereka. Namun ada yang lebih mengejutkan. Di ruangan itu terdapat keranjang bayi yang mirip dengan yang dibawa oleh psikopat. Ditambah lagi, keranjang itu terlihat baru. Padahal Patty tak mempunyai adik alias bungsu. Apakah psikopat itu adalah ayahnya? Singkatnya, senapan yang mereka cari sudah ketemu. Mereka pun bersiap jika psikopat muncul dari balik pintu. Akan tetapi, suara aneh terdengar dari atap rumah. Tapi tak apa. Jika psikopat muncul dari manapun, Haley bisa menjedornya. Namun saat mereka sedang siaga, tiba-tiba Loretta datang untuk menjemput Patty yang tak kunjung pulang. Patty, honey, are you okay? Patty, honey. Semua buyar sudah. Ketakutan sudah merasuk ke sekejur tubuh mereka. Patty menyalahkan Haley karena telah membawa masalah yang kini menyeret ibunya dalam bahaya. Dan memang benar, Loretta dalam bahaya. Lalu psikopat itu memancing Patty supaya keluar dan menggunakan ibunya sebagai umpan. Go away! Tapi beruntungnya, Haley sigap dan berhasil menyelamatkannya. Akan tetapi, Patty tak tahan dan memaksa mau keluar untuk menyelamatkan ibunya. Karena tak tega, Patty mengabaikan rasa takutnya dan bergegas menolong ibunya. Tapi tidak dengan Haley. Ia yang ketakutan malah masuk kembali hingga membuat psikopat kesal. Haley tak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi setelah kita mengetahui psikopat itu malah melepaskan Loretta, bukankah sekarang masuk akal jika psikopat kemungkinan adalah Joe, si pemilik kabin atau suami Loretta yang seorang pemburu? Lalu Haley yang sedang bingung dengan keadaan tersebut, campuran antara fisik, batin, dan pikiran membuat Haley frustasi sedalam-dalamnya. Akan tetapi, karena mendengar teriakan Loretta yang nyawanya sedang terancam, Haley pun memberanikan diri untuk menghadapinya. Psikopat itu terlihat akan melindas Loretta jika Haley masih tak menyerah juga.
Mau tak mau, Haley terpaksa ikut kemauannya dan terlihat menyerah. Tak terasa kini sudah malam. Haley mengunci diri di kabin menunggu datangnya keajaiban. Dan benar saja, terdengar sirine mobil polisi yang pasti itu adalah Edward. Chief's here. He's here. He was my baby. He's here. Akan tetapi, di luar cuma ada mobilnya saja. Martha yang nyawanya belum kekumpul semua mencoba meraih pisau untuk pertahanannya. Akan tetapi, semua itu tak lagi diperlukan karena Edward sudah datang. Namun ternyata, ia dalam keadaan terluka. Sudah pasti itu adalah ulah psikopat sengklek. Let it go. I'm counting to 3. Shit, this is... Sungguh di luar prediksi pawang hujan. Ternyata selama ini merekalah pelaku pencurian janin yang meresahkan. Tentu saja hati Haley sangat hancur. Apalagi di depannya, yang katanya kakak adik itu malah bersikap seperti layaknya pasangan kekasih. Haley tak menyia-nyiakan kesempatan saat dua sejoli itu sedang birahi. Ready to have a... Splatter your brains all over. Call him Skanky. I'll go laugh knocked up. Yeah. Namun apalah daya, mobil polisi yang akan ia gunakan sudah disabotase Raymond. Raymond pun mengatakan kalau ia hanya ingin Haley menyerahkan bayinya yang ada di dalam perutnya. Setelah itu, Raymond akan melepaskannya. Ibu gelo mana yang mau melakukan hal seperti itu? Ya tentu saja Haley menolaknya. Kemudian ia meminta kunci mobil milik Raymond. Kalau tidak, ia terpaksa akan menembaknya. Savannah belongs with us. Vehicle you were driving shut down. Please safely navigate. Sungguh kunyuk sekali, karena fitur keamanan mobil tersebut sudah tak bisa lagi digunakan, karena mendeteksi sedang dicuri. Akan tetapi, Haley tak menyerah begitu saja. Walaupun sedang kontraksi, ia tetap berjuang untuk bisa kabur. Hingga muncul secercah harapan dari sebuah mobil yang datang. Akan tetapi, Raymond berhasil menyusul dan kembali menyekapnya. What are you doing? I'm telling you, Darlene. Hello? Back here. Come on, Cindy, get back in the car. 911. Insane. Di keesokan harinya, Haley yang malang ini kini harus melahirkan di depan dua psikopat gelo itu. Lalu Martha menceritakan kalau ia adalah korban dari pelecehan ayah angkat mereka. Bisa dikatakan, kejahatan ini adalah dorongan dari beban psikologis Martha. Apalagi, ia tak pernah bisa melahirkan. Martha pun juga kesal, kenapa mantan pecandu seperti Haley bisa mengandung. Sementara Martha yang awalnya orang baik malah tidak bisa. Karena itu, Martha berniat akan membawa bayi Haley dan menjadikannya anak sendiri. Haley hanya bisa memohon agar bayinya jangan diambil. Namun itu hanyalah sia-sia. To do what you're doing right now. Setelah semuanya lancar, Martha menyuruh Raymond untuk menghabisi Haley supaya tak ada saksi yang hidup, karena cuma Haley yang tahu siapa sosok pencuri janin sebenarnya. Namun, Raymond ternyata masih merasa sedikit iba terhadap Haley. Sebelum pergi, Martha bilang pada bayi Haley kalau ia akan segera bertemu saudara-saudaranya yang lain. Di sini membuktikan kalau janin korban-korban sebelumnya ternyata dikeluarkan paksa yang sudah berbentuk bayi. Dan tentunya mereka semua masih hidup. Lalu Raymond kembali
dan ia bilang tak bisa membunuh Haley. Namun sebagai gantinya, ia mencongkel kedua matanya supaya mereka tetap aman. Dan karena penulis cerita ingin para penjahat yang menang, maka film pun selesai. Terima kasih yang sudah nonton filmnya sampai akhir. Jika kalian suka dengan film kali ini, silahkan subscribe aja supaya tak ketinggalan dari film-film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.